Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada perkuliahan pertemuan ke-7 mata kuliah sistem digital. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah jelaskan secara konseptual tentang konsep-konsep komplement ya. Komplement bisa terjadi atau bisa ada pada setiap sistem bilangan ya. Mulai dari komplement 1, komplement 2 pada bilangan biner, lalu ada komplement 7, komplement 8 pada bilangan oktal, lalu ada komplement 9, komplement 10 pada bilangan desimal, lalu ada komplement 15, komplement 16 pada bilangan heksadesimal. Artinya bahwa komplement ini adalah sebuah konsep matematis ya. Dan pada pertemuan ini kita akan menggunakan konsep komplement ini, diantaranya adalah dalam hal pengurangan bilangan biner ya. Di pembahasan yang lalu kita sudah melaksanakan pengurangan bilangan biner dengan komplement 1 ya. Kita sudah contohkan bagaimana pengurangan 1101 terhadap 100. Yang pertama misalnya dinyatakan dulu bilangan pengurangnya 100 ini dalam komplement 1 dan juga menambahkan sign bit 1 yang artinya negatif ya. Komplement 1 dari 100 adalah 0111 dengan sign bit 1. Jadi ketika dijumlahkan antara A dan min B, hasilnya adalah 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, lalu 1 tambah 0 tambah 1 adalah 0, simpan lagi 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, simpan lagi 1, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 1 adalah 10 ya. Dengan hasilnya bahwa 0100 lalu sign bitnya adalah 0 dan terdapat end around carry ya, yakni bilangan 1. End around carry ini kemudian pada langkah kedua kita jumlahkan dengan hasil tadi sehingga diperoleh 0100 ditambah carry-nya 1, hasilnya adalah 0101. Jadi hasil pengurangan bilangan 1101 dikurangi 100 adalah 0101. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, pengurangan bilangan negatif terhadap bilangan negatif ya. Misalnya ada bilangan negatif min 1011
dikurangi nanti dengan min 1001. Maksudnya ya nanti dioperasikan dengan ini. Ya, langkah pertama, karena kedua bilangan ini bernilai negatif, kita tambahkan angka 0 pada most significant digit ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 01, 011 dan 01, 001. Nah, lalu kita peroleh komplement 1 dari bilangan tersebut akan sama dengan 10100 dengan sign bit adalah 1, kemudian komplement 1 dari 01001 adalah 10110 dengan sign bit 1 ya. Nah, kemudian keduanya kita jumlahkan, 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 adalah 1, kemudian 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 adalah 1 ya. Sehingga hasilnya akan diperoleh nilainya adalah 01010 dengan sign bitnya 1 dan end around carry 1 ya. Nah, setelah dijumlahkan dengan carry-nya, maka hasilnya adalah 01010 ditambah 1 ya. Hasilnya adalah 01011 dengan sign bit tadi adalah 1 ya. Jadi hasil pengurangan dari bilangan min 1101 dikurangi 1001 adalah min 01011. Oke. Nah, kemudian metode yang kedua, kita dapat melaksanakan pengurangan bilangan biner dengan metode komplement 2 ya. Metode komplement 2 ini adalah kita menambahkan nilai 1 pada LSD komplement 1 sebuah bilangan. Sebagai contoh, bentuk komplement 2 dari bilangan 60 pada bilangan desimal adalah 60 desimal sama dengan 111100 bilangan biner, sehingga komplement satunya adalah 00011 ditambahkan 1 menjadi 0001100 ya. Sehingga ini adalah komplement 2-nya. Nah, untuk melakukan pengurangan dengan metode komplement 2, metodenya adalah yang pertama kita mengubah bentuk bilangan pengurang menjadi komplement. Kemudian yang kedua, jika bilangan tidak menghasilkan end around carry, maka hasilnya harus dikomplement 2 terlebih dahulu. Oke, kita
lihat aturan ini dalam contohnya ya. Nah, contohnya di sini berapakah hasil penjumlahan 1100 dan negatif 0011. Ya. Pertama, bilangan pengurang kita ubah menjadi bentuk komplement 2. Nah, komplement 2 dari negatif 0011 akan sama dengan 1101. Ya, tentu saja sudah mengetahui ya bagaimana cara mendapatkan komplement 2 tersebut. Oke, maka kita tuliskan di sini bagaimana A ditambah B ya, atau min B ya. A-nya adalah 1100 dengan sign bit 0 ya, dia positif. Kemudian B-nya adalah 1101 ya, sebagai komplement 2 dari bilangan yang kedua tadi dengan sign bitnya negatif ya. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 1 adalah 1 0. 0 ini adalah sebagai sign bit, penanda bilangan positif. Kemudian 1 ini adalah end around carry. Dengan aturan yang tadi disebutkan, ya, jika bilangan tidak menghasilkan end around carry, maka hasilnya harus dikomplement 2. Sedangkan hasil pengurangan tadi kita peroleh ada nilai end around carry-nya. Ya, sehingga end around carry ini harus diabaikan untuk memperoleh nilai sebenarnya. Sehingga hasil dari 1100 dikurangi 0011 hasilnya adalah sign bitnya 0, lalu bilangan hasilnya adalah 1001 atau dia adalah positif 1001. Contoh yang kedua, pengurangan dengan metode komplement 2. Misalnya kita mau mengurangkan 1000 dan atau dijumlahkan dengan negatif 11010 ya. Yang pertama, kita ubah bilangan pengurangannya menjadi bentuk komplement 2-nya, sehingga komplement 2 dari negatif 11010 akan sama dengan sign bitnya 1 negatif ya, lalu bilangannya 00110. Ya, Anda sudah tahu bagaimana proses komplement 2 tersebut. Oke, kita operasikan 1000 ditambahkan dengan sign bit 1 atau negatif ya, 00110. 0 tambah 0 adalah 0, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 0 adalah 0, 1 tambah 0 adalah 1. Lalu 0 tambah 1 adalah 1. Nah, sehingga
hasilnya dari bilangan tadi ya, hasilnya adalah 01 atau 10110. Kita lihat di sini bahwa sign bitnya adalah 1 dan end around carry-nya adalah 0. Aturan tadi disampaikan bahwa ketika end around carry-nya bernilai 0, maka hasilnya harus diubah ke dalam bentuk komplement 2 terlebih dahulu. Dan komplement 2 dari negatif 10110 adalah negatif 01010. Sehingga pengurangan dari 1000 dikurangi 11010 akan sama dengan sign bitnya 1, lalu bilangnya adalah 01010 atau min 01 atau negatif 01010 ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan operasi perkalian pada bilangan biner. Nah, operasi perkalian pada bilangan biner ini dapat dilakukan sama persis seperti perkalian pada bilangan desimal. Prinsip dasar dari perkalian bilangan biner ini dapat dilihat di sini ya. Pada tabel ini bahwa 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 1 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0, dan 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, perkalian pada bilangan biner kita lakukan dengan seperti halnya perkalian pada bilangan biasa ya. Jadi ada multiplikan atau bilangan yang dikali dan ada multiplikator atau bilangan pengali. Misalnya kita akan mengalikan 110 dikali 111 ya. Hasilnya akan diperoleh 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1. Lalu 1 kali pada puluhannya, 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1. Pada ratusannya, ya, pada suku ketiganya 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan 0, lalu 1 tambah 0 adalah 1, lalu 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, simpan 1, 1 tambah 1 adalah 1, 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 10, 10, 10 dari perkalian ini. Nah, selanjutnya adalah istilah inkremen dan dekremen. Istilah inkremen adalah proses penambahan bilangan 1 terhadap suatu bilangan. Ya. Lalu dekremen adalah proses pengurangan bilangan 1 terhadap suatu bilangan. Nah, misalnya, atau dengan kata lain,
Inkremen itu adalah digit berikutnya setelah satu bilangan, gitu ya. Nah, kemudian dekremen adalah digit sebelumnya terhadap satu bilangan. Ya. Oke, kita lihat saja contohnya. Ada bilangan misalnya X, bilangannya 1101. Nah, inkremennya dia akan seolah kita jumlahkan 1, maka hasilnya adalah 1 tambah 1, 0, 0 tambah, oke, simpan 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, lalu simpan 1, ya. Hasilnya adalah 1110. Jadi digit setelah ini. Kemudian pada bilangan atau pada aturan dekremen, misalnya ada sebuah bilangan 1010, lalu dekremennya adalah kita kurangkan terhadap angka 1, ya. Maka 0 kurang 1 tidak bisa, maka pinjam 1 dari sini. 10 kurang 1 adalah 1, ini menjadi 0, 0 turunkan 0, 0 diturunkan 0, 1 turunkan 1. Hasilnya dekremen dari 1010 adalah 1001. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang operasi aritmatika pada BCD code, ya, binary code desimal. Jadi ini sistem penyandian sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan awal, ya. Jadi ini adalah sistem penyandian untuk setiap digit desimal diwakili oleh 4 digit biner. Kita lihat di sini ada bilangan desimal 0, 1, 2 sampai 9. Kemudian bilangan binernya adalah menjadi seperti ini, ya. 0 adalah 000, 1 adalah 001, 2 adalah 0010, 3 adalah 0011, 4 adalah 0100, 5 adalah 0101, 6 adalah 0110, 7 adalah 0111, 8 adalah 1000, 9 adalah 1001. Jika terdapat dua bilangan BCD, ya, dua angka atau dua digit desimal, maka seolah-olah kita memperlakukannya sebagai bilangan desimal, ya. Jadi kalau ada angkanya adalah 89 misalnya, maka bilangan BCD-nya akan adalah 1000, 1001 menjadi 8 digit biner, ya. Oke. Nah, karena BCD ini adalah sesungguhnya saya bisa katakan sebagai bilangan desimal, ya, sehingga operasi komplement yang ada pada BCD ini adalah komplement 9 dan komplement 10. Karena BCD ini sebetulnya adalah dua kombinasi bilangan, misalnya dua atau lebih kombinasi bilangan desimal, yang dinyatakan dalam 4 digit biner tadi. Oke. Komplement 9 merupakan selisih antara bilangan BCD tertinggi dengan bilangan tersebut. Dan bilangan BCD tertinggi adalah angka 9 itu sendiri, ya.
Kemudian komplement 10 merupakan inkremen dari komplement 9 atau komplement 9 plus 1. Ya. Kita lihat di sini misalnya ada satu bilangan BCD A misalnya sama dengan 0111. Nah, dia sebetulnya adalah bilangan desimal 7 ya. Maka komplement 9-nya adalah bilangan BCD terbesar 1001 atau 9 pada bilangan desimal dikurangi dengan bilangan tersebut. Maka kita kurangkan 1 kurang 1 0, 0 kurang 1 tidak bisa, pinjam 1, maka 1 0 kurang 1 1. Ini tinggal 1 ya, 1 kurang 0 0. Ini tinggal 0, 0 kurang 0 0. Maka komplement 9-nya akan diperoleh 0010. Ya. Nah, untuk mendapatkan komplement 10, maka kita tinggal menambahkan 1 atau menambah angka 1 ya. Menambah 0010 itu dengan 0001 ya. Sehingga komplement 10-nya akan kita peroleh 0011. Ya. Kita mulai dengan sebuah contoh bagaimana operasi pengurangan pada bilangan sistem bilangan BCD ya. Misalnya kita mau mengurangkan ya, kita mencari berapakah hasil komplement 9 dan komplement 10 dari angka 36. Ya. 36 pada bilangan desimal. Nah, kita tuangkan dulu angka 36 dalam digit binernya, maka kita akan peroleh 3-nya adalah 0011, lalu 6-nya adalah 0110. Ya, sehingga hasil komplement 9-nya coba kita kurangkan terhadap bilangan BCD terbesar yaitu 1001 ya. 1001. Ya, kita kurangkan masing-masing. 1 kurang 0 adalah 1. 0 kurang 1 pinjam ke sini maka adalah 1. 0 ini tinggal 1. 1 kurang 1 adalah 0. Ini tinggal 0. Kemudian satu lagi 1 kurang 1 adalah 0. Lalu 0 kurang 1 pinjam 1 adalah 1. Ini tinggal 1. 1 kurang 0, 1. Ini tinggal 0. Nah, sehingga komplement 9 bilangan BCD tersebut adalah 0110 0011. Komplement 9-nya kita tinggal lakukan inkremen 1 ya. Kita tambahkan dengan angka 1, hasilnya adalah 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 1 0, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1, lalu 0 tambah 0 0. Nah, sehingga hasil komplement 10-nya adalah 0110 0100 ya. Itu berarti nilai komplement 10 dari angka 36.
Dan angka-angka ini kita bisa konfirmasi dengan konsep komplement 9, komplement 10 pada bilangan desimal, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, khusus tentang komplement. Baik itu komplement 1, komplement 2, komplement 9, komplement 10, pada bilangan desimal atau pada bilangan okta dan pada bilangan heksadesimal. Nah, lalu pada bilangan BCD juga kita bisa melaksanakan operasi pengurangan, ya. Misalnya dua bilangan tadi, ya, 97 dan kita kurangkan dengan 36, ya. Yang pertama kita tentukan dulu komplement 10-nya, lalu dijumlahkan dengan dengan 97, ya. Nah, 97 kita lihat di sini, kita tuliskan dalam digit binernya adalah 1001, ya. Kemudian 7 adalah 0111, ya, 97. Lalu komplement 10 dari bilangan 36 ini adalah kita lihat di sini, komplement 10-nya adalah 0110, 0100. Kita tuliskan di sini komplement 10-nya. Lalu kita jumlahkan. 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 1 tambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1, dan 1 tambah 0 adalah 1. Nah, sehingga kita lihat di sini bahwa hasil digit yang diperoleh adalah 1111 1011. Kedua ruas bilangan tersebut ini kita lihat bahwa keduanya ini melebihi kode bilangan digit 9, ya, 1001. Artinya kedua ruas bilangan ini harus dikoreksi. Dikoreksinya adalah dengan menjumlahkannya dengan bilangan 6, ya, pada kedua ruas tersebut. Maka ketika kita tambahkan dengan bilangan 6, 1 tambah 0 adalah 1, lalu 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0, simpan 1, ya. Ikutkan ke sini, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 1,
simpan 1, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0, lalu di akhir atau 1, 0 ya. Hasil akhirnya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, hasilnya sekarang sudah diperoleh bentuk yang tidak melebihi nilai tertinggi dari bilangan BCD ya. Di mana di sini ini bagian satuannya adalah 1, lalu bagian puluhannya adalah 6. Nah, ini bisa kita peroleh bahwa 97 kurangi 36 hasilnya akan sama dengan 61 ya. Dengan metode ini. Nah, ada beberapa yang harus perlu kita tekankan pada operasi pengurangan BCD, bahwa setiap awal bilangan BCD yang lebih besar dari angka 9, maka harus ditambahkan nilai koreksi, yaitu ditambah nilai senilai 6. Ya. Nah, seperti yang tadi kita lakukan ya, dengan ditambah dengan 6. Nah, hasil akhirnya yang diperoleh adalah 10110 0001. Nah, angka 1 pada MSD ini menunjukkan nilai carry ya, sehingga hasil akhir yang didapatnya adalah pada setiap 4 digit berikutnya, atau plus 61 ya, atau 61 pada bilangan desimal. Ya. Selanjutnya adalah operasi penjumlahan BCD. Teknik penjumlahan BCD ini sama seperti penjumlahan yang dilakukan pada bilangan biner. Hanya saja bila hasil penjumlahannya ini melebihi angka 9 pada desimal atau pada digit binernya adalah 1001, maka hasil penjumlahan harus dikoreksi dengan menambahkan bilangan 6 pada bilangan desimal atau sama dengan 0110 pada bilangan biner. Oke, kita lihat contoh. Contohnya di sini adalah angka 16 ya, yang pada kode BCD-nya akan sama dengan 0001 0110 ya. Jadi 16 pada bilangan desimal. Kita jumlahkan dengan bilangan B, ini adalah 29 pada bilangan desimal, atau pada kode BCD-nya akan sama dengan 0010 1101 ya. Maka kita operasikan penjumlahannya. 0 tambah 1 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 1 tambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1. Lalu pada ruas puluhannya, 1 tambah 0 adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1. Dan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. Nah, pada ruas puluhan ini tidak perlu dikoreksi karena dia sudah
kurang dari angka 9, 9 pada digit biner ya. Kemudian pada ruas satuan, di sini perlu dikoreksi. Hasilnya, koreksinya adalah dengan menjumlahkan atau menambahkan dengan angka 6. Maka di sini 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, simpan 1, 1 tambah 0, 1 tambah 1 tambah 0 adalah 0. Nah, simpan 1. Lalu kita jumlahkan dengan hasil koreksi pada ruas satuan. 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 1 adalah 0, simpan 1, 1 tambah 0 adalah 1. Nah, sehingga hasil BCD penjumlahan yang diperoleh adalah pada ruas satuannya adalah 0101, kemudian pada ruas puluhannya adalah 0100. Nah, ini sejalan dengan proses penjumlahan desimal. 6 tambah 9 adalah 5, lalu simpan 1, 1 tambah 1 tambah 2 adalah 4. Ya. Sehingga terbukti bahwa proses ini bisa diterima. Demikian akhir dari materi operasi aritmatika sebagai akhir dari pertemuan ke-7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.